Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita sering menyaksikan saudara-saudara kita di beberapa daerah tertimpa tanah longsor, tertimpa banjir, tertimpa angin puting beliung yang begitu dahsyatnya menggerus pemukiman penduduk, menerbangkan apa yang dilewatinya, dan musibah-musibah lain, baik yang sifatnya perorangan maupun kelompok, artinya baik individu maupun di suatu kampung maupun suatu daerah. Mari kita merenung sejenak apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 65. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadiru ala an yab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Qul, katakan wahai Muhammad, huwal qadir, dialah Allah yang maha kuasa, ala an yab'asa 'alaikum, untuk mengirimkan kepada kalian adzaban min fawqikum, peringatan, teguran atau azab dari atas kepala kalian, aw min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kalian, aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'd, atau Allah mencampur adukkan kepada kalian satu golongan dengan golongan yang lain untuk saling menyerang, untuk saling berperang, untuk saling membunuh. Nah, unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa kita tidak boleh pernah merasa aman dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi kita berjalan di jalan yang lurus, tapi kanan kiri kita adalah orang-orang yang tidak peduli dengan konsekuensi kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela, yang sudah begitu nyata dizahirkan terang-terangan oleh pelakunya. Karena kita sangat melihat betapa mereka begitu enjoynya melakukan kemaksiatan di jalan-jalan, padahal semua itu berdampak, resikonya adalah mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau Allah kemudian memperingatkan, wa ma aswabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, dan tidaklah aku timpakan kepada kalian sebuah musibah kecuali akibat dari perbuatan tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, hanya saja Allah lebih banyak mengampuni, lebih banyak memaafkan sebagian besar atas kesalahan-kesalahanmu. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar murka Allah tidak datang ke kita, musibah tidak menimpa kita? Ada satu nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau menasihatkan kepada kita semua, ma nazzala bala'un illa bidambin wala rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah turun bala, musibah atau bencana illa bidambin, kecuali tersebab akibat dampak keburukan, dosa dan kemungkaran yang terjadi di lingkungan kita. Wala rufi'a illa bitaubatin, dan tidaklah diangkat musibah, bala dan bencana itu illa bitaubatin, kecuali dengan taubat. Nah, Sayyidina Ali radhiyallahu an menambahkan dalam nasihatnya, kana fil ardi amani min adabillah, di atas bumi ini ada dua pelindung, perisai keamanan dari azabnya Allah. Wa qad rafa'a ahaduma, akan tetapi sungguh sudah diangkat salah satunya. Fadunakumul ukhra fatamassaku bih, yang satu masih, maka peganglah kuat-kuat yang lain ini, yang satu ini jangan sampai lepas. Ammal amanul ladzi rufi'a fa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aman atau perisai perlindungan dari turunnya azab dan bala dari sisi Allah Subhanahu wa taala di bumi ini atau di sekitar kita ini adalah yang telah diangkat keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah wafat.
Wa ammal amanul baqi fal istighfar. Tapi masih ada satu yang tersisa, tidak lain tidak bukan adalah istighfar. Ternyata membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa itu bisa mengangkat, menghindarkan, menghilangkan ghadabnya Allah, murkanya Allah, dan menjauhkan dari kita semua bala, bencana, dan musibah. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allah liya'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kita perbanyak mohon kepada Allah ampunannya agar Allah berkenan mengampuni kita, mengangkat dosa-dosa kita, sekaligus menjauhkan kita dari bala dan musibah yang menimpa kepada kita. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Apabila kalian semuanya beristighfar kepada Tuhanmu, summa tubu ilaihi, kemudian bertobat atas segala dosa-dosa kalian, yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa membasahkan lisan ini dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita termasuk orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat, dijauhkan dari bala musibah yang kita tidak pernah tahu kapan datangnya, dari mana hadirnya. Selamat dunia, selamat akhirat adalah dambaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.